Shalom keluarga IBC, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan ini adalah hari Minggu ketiga di mana kita mengadakan ibadah secara online. Dan seperti himbauan pemerintah supaya kita tetap di rumah dan menjalankan ibadah kita bersama dengan keluarga. Kita berdoa bersama ya, semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang bekerja di luar, terutama mereka yang bekerja di garda terdepan, para frontliners, mereka para dokter, suster, dan orang-orang yang bekerja di lini kesehatan, termasuk apoteker. Ada teman kita, sahabat kita yang juga bekerja sebagai apoteker. Kiranya Tuhan bekerja atas mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, dan melalui mereka nama Tuhan dimuliakan. Dan sebelum tim worship akan melayani kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan nats Alkitab yang akan kita renungkan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat yang 1 sampai yang ke-4, ayat yang ke-7 dan ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian firman Tuhan, dan mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan yang akan dilayani oleh tim worship. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan keluarga tercinta. Shalom Sobat IBC, kita bersyukur bisa kembali lagi beribadah bersama. Meskipun online kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita mau bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa memuliakan namanya, kita menikmati kasih-Nya, kita menikmati anugerahnya, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mazmur 100. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya.
bernyanyi untuk Tuhan, sujud di altarnya, sujud di kakinya. Kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi dunia ini. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersimpuh di kaki Tuhan, sebut nama Tuhan. Mari merendahkan diri di hadapannya, berdoa dan mencari wajahnya. Mari berbalik dari jalan kita yang jahat, karena Tuhan berjanji, Tuhan sendiri yang berjanji, Dia akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita. Haleluya. Serta memulihkan negeri kita. Mari jemaat Tuhan bersatu hati, minta ampun dan minta ampun sama Tuhan. Kita serahkan dunia ini, bangsa ini ke tangan.
Pulihkan
Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Pagi ini saya mengajak Anda untuk merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang 1-4 dan 7 dan juga 9. Dari ayat-ayat itu saya memberikan tema Yesus adalah gembala yang sungguh-sungguh baik. Kalau ada gembala yang sungguh-sungguh baik, pasti juga ada gembala yang tidak baik atau sungguh-sungguh tidak baik. Tapi Yesus, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Gembala yang sungguh-sungguh baik yang menggembalakan saya dan saudara. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu masuk ke kandang domba melalui pintu, bukan memanjat tembok atau melompat pagar. Dan yang kedua, gembala yang baik selalu berjalan di depan domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik selalu masuk ke kandang domba melalui pintu, bukan memanjat tembok atau melompat pagar. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Tuhan Yesus
masuk melalui pintu, tidak memanjat domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pintu yang di dalam Injil Yohanes itu ada 4 kali, yang 2 kali yang menggambarkan bahwa itu pintu masuk. Seperti yang dikatakan dalam ayat 10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu adalah gembala yang tidak baik. 2 kali dikatakan gembala masuk melalui pintu. Lalu yang kedua, Yesus sendiri mengatakan sebagai pintu itu, yaitu ayat yang ke-7 dan 9. Yesus berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Lalu ayat 9 diulang lagi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pintu yang pertama menggambarkan pintu masuk ke kandang. Pintu yang kedua menggambarkan Yesus sendiri sebagai pintu itu. Lalu apa artinya kata pintu itu? Bagi orang Yahudi sesungguhnya sudah paham tentang makna arti atau lambang daripada pintu itu. Karena pintu itu ternyata memiliki lambang yang luar biasa. Yang pertama yaitu lambang kesempatan. Lambang kesempatan. Kalau gembala masuk melalui pintu, artinya sang gembala itu memberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk berdamai dengan domba-dombanya yang mungkin domba-dombanya domba-dombanya itu melakukan kesalahan terhadap gembalanya, atau gembalanya yang melakukan kesalahan. Disitulah ada damai. Sang gembala mengajak untuk berdamai. Nah, bagi orang percaya, karena Yesus gembala agung, gembala domba, yaitu gembala saya dan saudara, Yesus selalu memberi kesempatan kepada saya dan saudara untuk berdamai. Kalau ada dosa, jangan lama-lama, segera bertobat, segera berdamai dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus siap untuk mengampuni dosa itu. Karena memang Dia datang ke dalam dunia untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya. Dan yang kedua yaitu kesempatan. Sang gembala masuk melalui pintu, artinya memberi kesempatan. Yaitu kesempatan apa? Kesempatan sang domba untuk menikmati kehadiran sang gembala. Untuk menikmati kehadiran sang gembala. Karena sang domba segera akan bertemu, segera akan bersekutu bersama-sama. Jadi Yesus masuk melalui pintu, artinya Yesus selalu memberi kesempatan kepada domba-dombanya, kepada orang yang percaya kepadanya untuk menikmati kehadirannya, untuk menikmati persekutuan dengan Dia, bahkan untuk memberikan kesempatan yang terus-menerus untuk berhubungan semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada wabah corona. Bersyukurlah sekarang ada kesempatan. Saudara sudah 2 minggu harus tinggal di keluarga, diperpanjang lagi 2 minggu lagi. Wow, luar biasa. Sehingga sesungguhnya inilah kesempatan bagi saya dan saudara untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama keluarga saudara. Sehingga sungguh saudara akan semakin menikmati sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena Yesus memberi kesempatan yang banyak untuk hidup dan kehidupan saudara. Walaupun ada wabah corona, tapi ada positifnya. Anda sesungguhnya diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menikmati hidup bersama keluarga. Tapi jangan lupa bersekutu dengan Tuhan yang lebih banyak lagi. Kalau Daud sampai 7 kali 1 hari. Wow, luar biasa. Berapa kali
selama ini saudara akan bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Alangkah baiknya kalau saudara bisa bertemu dengan saudara-saudara, dengan keluarga itu, kemudian nyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. Oh, luar biasa saudara, luar biasa. Walaupun itu tidak mudah Tuhan, tapi saya juga mengalami luar biasa karena kemarin juga mengalami persekutuan dengan keluarga, doa bersama, nyanyi bersama. Wah, itu rasanya sangat indah. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kesempatan yang indah ini. Dan yang kedua, gembala yang baik selalu berjalan di depan domba-dombanya. Perhatikan ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya ini diartikan bahwa Yesus sebagai teladan, berjalan di depan sebagai teladan. Lalu dombanya mengikuti di belakang, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan sebagainya, karena itu teladan. Itulah sebabnya ada nyanyian, pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Oh, pandanglah pada Yesus, wajahnya yang mulia dan sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya artinya lebih dalam daripada itu. Lebih dalam daripada itu. Bukannya sekedar Yesus menjadi contoh, menjadi teladan di mana saya dan saudara bisa mengikutinya, apa yang diperbuat Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Bukan itu saja, lebih dalam daripada itu. Bagi orang Yahudi tahu apa artinya sang gembala berjalan di depan domba-domba itu. Artinya sang gembala itu sesungguhnya bertanggung jawab penuh terhadap domba-dombanya, bertanggung jawab atas keselamatan domba-domba itu, bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan daripada domba-domba itu. Maka dia berjalan di depan, kemudian dia mencarikan tempat yang rumput yang hijau, mencarikan air yang tenang, supaya domba kalau minum tidak sedap, sebab domba tidak gampang, tidak bisa minum di air yang beriak, tapi harus air yang tenang sehingga minumnya nyaman. Itulah sebabnya Daud menggambarkan Yesus sebagai gembalanya, Allah sebagai gembalanya. Itu seperti itu. Maka dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Wow, luar biasa. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Wow, ini luar biasa. Karena memang Yesus sebagai gembala agung bertanggung jawab penuh atas hidup dan kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Kalau saya kan gembala di dunia ini, ya mendoakan saudara. Mendoakan saja belum tentu bisa tiap-tiap hari. Ya, walaupun berusaha tiap hari, tapi kadang-kadang juga bolong, saudara-saudara ya. Dan juga memberikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dengan kesempatan ini juga saya diberi hikmat untuk memberi makanan rohani saudara setiap pagi, renungan 5 menit. Mudah-mudahan saudara mendengar dan menikmati itu. Itu bagi saya bersyukur. Itu satu kesempatan yang luar biasa. Saya bisa belajar dan saya bisa berdoa, dan Tuhan memberi hikmat kepada saya untuk dapat menyiapkan khotbah singkat 5 menit yang saudara, 5-6 menit yang saudara bisa nikmati setiap pagi. Doakan supaya ini bisa berlangsung dengan baik. Sekali lagi, Yesus sebagai pintu ke domba itu artinya Yesus datang. Yesus datang memberikan kesempatan saya dan saudara untuk berdamai dengan Allah. Kalau saudara berbuat dosa, segera bertobat dan berdamai dengan Allah. Memberikan kesempatan pada saya dan saudara untuk dapat menikmati kehadirannya, untuk dapat menikmati persekutuannya dengan Dia, sehingga sungguh kehidupan saya dan saudara penuh dengan sukacita karena ada persekutuan, keakraban, keintiman dengan Allah. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek hidup
dan kehidupan saya dan saudara. Jangan takut, jangan khawatir dengan corona ini, dengan Anda libur, dengan Anda pekerjaannya kurang sedikit. Jangan takut, Allah sedang mempersiapkan berkat yang lebih besar daripada sekarang ini, karena Anda punya waktu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati kehadiran Tuhan bersama keluarga saudara selama 1 bulan. Luar biasa, 2 minggu sudah kita lalu. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh akan memberikan dampak semangat iman saya dan saudara, keyakinan saya dan saudara, dan akan semakin menikmati kehadirannya, semakin menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah disediakan bagi setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa syafaat. Terlebih dahulu untuk umat Allah, untuk bangsa dan negara dan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah sungguh firman-Mu menyegarkan jiwa kami, menyegarkan jiwa setiap anak-anak-Mu. Kalau firman-Mu telah menyegarkan jiwa hamba-Mu, biarlah juga menyegarkan jiwa anak-anak-Mu, membuat mata bercahaya, membuat berhikmat dan sebagainya. Tapi ya Tuhan, di tengah-tengah ini, di akhir ibadah pagi ini, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk wabah corona yang melanda dunia ini. Ya Tuhan, Engkau segera menghentikannya Tuhan. Karena ini saya percaya ada maksud dan rencana Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas dari kehendak Tuhan. Ajarilah Tuhan kami umat Tuhan mengerti rencana, mengerti kehendak, dan paling tidak pada pagi hari ini tahu kehendak Allah untuk dapat menikmati persekutuan yang lebih banyak lagi bersama Tuhan selama ada peraturan pemerintah supaya tinggal di rumah, tidak banyak keluar kecuali ada kebutuhan. Orang-orang kantor digilir bekerja di rumah dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh memberi hikmat pada para pemimpin bangsa kami ini. Sehingga oleh karena hikmat Tuhan, maka segera dipakai Tuhan untuk bisa menemukan cara menyelesaikan corona ini dengan baik. Sehingga 2 minggu lagi ini betul-betul akan selesai. Semua bisa melakukan tugas tanggung jawabnya seperti sedia kala. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anak-Mu. Engkau bertanggung jawab atas keselamatan, atas hidup dan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati bangsa kami, berkati umat Allah di negeri ini, dan juga berkati umat Allah di seluruh muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai pendeta Gembala Sidang tetap menghimbau kepada saudara-saudara, jaga kesehatan saudara, cuci tangan dengan sabun atau dengan sanitizer. Jangan lupa kebersihan saudara. Jangan lupa kebersihan rumah saudara. Jangan pergi kalau tidak betul-betul ada keperluan yang memang harus meninggalkan rumah. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan di rumah masing-masing dan bersekutu dengan
keluarga. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sekarang marilah kita mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita akan berdoa dan juga doa berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah sungguh-sungguh nyata ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga saya berdoa di dalam nama Yesus supaya sukacita, damai sejahtera sungguh-sungguh dialami oleh setiap anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam Kristus Yesus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berkarya sesuai dengan apa yang Anda kerjakan hari ini. Amin. IBC Update. News. Inspire. Kreatif. IBC Update. Halo Sobat IBC, Heri Sandi. Apa kabarnya nih? Masih stay at home kan? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat IBC yang berulang tahun di bulan ini. Di antaranya, Saudara Yosua Putra dan Saudari Perlina. Selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Seperti yang sudah diumumkan minggu lalu dan sesuai dengan himbauan pemerintah, agar kita tetap stay at home, ibadah Jumat Agung dan Misa akan diadakan secara online. Selanjutnya, update terus kerohanian kita dengan menginvestasikan waktu kita selama 5 menit setiap pagi dan mendengarkan Embun Sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang dapat Anda akses via YouTube channel IBC atau WA Group IBC. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan atau persepuluhan, Anda dapat memasukkannya pada kotak persembahan di gereja atau mengirimkannya melalui nomor rekening berikut ini. Demikian IBC Update kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan sampai bertemu minggu depan. God bless you.